Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang waliullah yang bernama Abu Habsin Amr bin Salam Al-Haddad. Abu Hasim Amr bin Salam Al-Haddad merupakan seorang pandai besi di kota Nisapur. Dia pernah berkunjung ke Baghdad dan berjumpa dengan Junaid yang kagum menyaksikan pengabdiannya kepada Allah. Abu Habsin juga pernah berjumpa dengan As-Sibli dan tokoh-tokoh sufi lainnya di kota Baghdad. Setelah kembali ke Nisapur, ia menjalankan usahanya seperti dahulu dan meninggal dunia di kota itu pada tahun 265 Hijriah atau 879 Masehi. Abu Habsin Al-Haddad terus melakukan usahanya sebagai pandai besi dan menyembunyikan keajaiban yang telah terjadi terhadap dirinya itu. Setiap hari ia memperoleh uang 1 dinar dan setiap malam pula uang 1 dinar itu diberikannya kepada orang-orang miskin atau secara sembunyi-sembunyi dimasukkan ke dalam kotak surat di rumah para janda. Kemudian bila waktu Isya telah tiba, ia pun pergi mengemis dan dengan uang yang diperolehnya melalui cara ini ia berbuka puasa. Kadang ia mengumpulkan bawang atau sisa-sisa lainnya yang tercecer di kamar mandi umum, lalu dijadikannya sebagai santapannya. Demikianlah perilaku Abu Habsin Al-Haddad untuk beberapa lama. Pada suatu hari seorang buta berjalan di dalam pasar sambil membaca ayat, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka akan ditunjukkan Allah kepada mereka yang tak pernah mereka sangka sebelumnya." Ayat ini menyesakkan dada Abu Habsin Al-Haddad sehingga ia tak sadarkan diri. Di tempat pertukangannya sebagai ganti jepitan, ia memasukkan tangannya ke dalam tungku perapian untuk mengambil sepotong besi yang sedang membara. Besi tersebut ia letakkan ke atas paron untuk dipalu anak-anak buahnya. Semua anak buah Habsin tersadar betapa Abu Habsin menempa besi panas itu dengan tangannya sendiri. "Tuan, apa yang kau perbuat ini?" seru mereka. "Palu," Abu Habsin memberi perintah. "Tuan, apakah yang harus kami palu?" tanya mereka. "Besi itu sudah bersih." Barulah Abu Habsin sadar, dilihatnya besi yang membara di tangannya dan didengarnya seruan-seruan anak buahnya. "Besi itu sudah bersih, apakah yang harus kami palu?" Besi tersebut dilemparkannya, bengkel itu segera ditinggalkannya dan siapapun boleh mengurusnya. "Sudah lama sebenarnya aku ingin meninggalkan usaha tersebut, tapi tak bisa. Akhirnya kejadian ini menimpa diriku dan secara paksa membebaskanku. Betapapun aku mencoba meninggalkan usaha itu namun sia-sia. Akhirnya usaha itu sendiri yang meninggalkan diriku." Sesudah itu Abu Habsin Al-Haddad menjalani kehidupan dengan disiplin yang keras, menyepi dan bertapa. Abu Habsin Al-Haddad dan Junaid Al-Baghdadi. Abu Habsin Al-Haddad hendak ke tanah suci menunaikan ibadah haji, tapi ia tidak bisa membaca dan berbahasa Arab. Ketika sampai di kota Baghdad, murid-murid sufi Junaid Al-Baghdadi saling berbisik. Sangatlah memalukan apabila syekh dari segala syekh di Khurasan masih membutuhkan juru bahasa untuk memahami bahasanya sendiri. Junaid menyuruh murid-muridnya untuk menyambut kedatangan Abu Habsin. Abu Habsin sendiri menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh para sahabat itu dan segera ia berbicara dalam bahasa Arab sehingga orang-orang Arab itu kagum akan kemurnian bahasa Arabnya. Beberapa cendekiawan berkumpul di sekelilingnya dan bertanya tentang cinta yang menyebabkan seorang rela mengorbankan diri. "Engkau lebih pintar berbicara, jawablah pertanyaan mereka itu," Abu Habsin Al-Haddad berkata kepada Junaid. "Menurut pendapatku," Junaid memulai, "apabila kita benar-benar mengorbankan diri sendiri, maka kita tidak beranggapan bahwa kita telah mengorbankan diri dan membanggakan segala perbuatan yang telah kita lakukan." "Hebat sekali," seru Abu Habsin. "Tetapi menurut pendapatku, mengorbankan diri sendiri berarti berlaku adil kepada orang lain dan tidak mengharap agar orang lain berlaku adil kepada diri kita sendiri." "Laksanakan perintah itu, wahai sahabat-sahabat," Junaid berkata kepada murid-muridnya. "Pelaksanaan yang benar lebih sulit dari sekedar kata-kata," Abu Habsin Al-Haddad menandaskan. Ketika mendengar kata-kata Abu Habsin Al-Haddad, Junaid berseru kepada sahabat-sahabatnya, "Bangkitlah sahabat-sahabat,
Di dalam pengorbanan diri sendiri, Abu Hafsin Al-Haddad melebihi Adam beserta anak cucunya. Abu Hafsin Al-Haddad menanamkan rasa hormat dan disiplin ke dalam diri sahabat-sahabatnya. Tak seorang pun di antara murid-muridnya yang berani duduk di depannya dan menatap matanya. Di depannya mereka selalu terdiam dan tidak akan duduk sebelum dipersilahkan. Abu Hafsin sendiri duduk di antara mereka bagaikan seorang sultan. Melihat hal itu, Junaid menegurnya, "Engkau mengajar sahabat-sahabatmu tingkah laku seperti menghadap sultan? Engkau hanya melihat secara lahiriah, tetapi bukankah dari alamat surat saja kita bisa menunggak apa yang tertulis di dalamnya?" jawab Abu Hafsin. Setelah itu Abu Hafsin Al-Haddad melanjutkan, "Suruhlah sahabat-sahabatmu memasak kaldu dan halwa." Junaid lalu menyuruh seorang muridnya memasak kaldu dan halwa. Setelah selesai, Abu Hafsin berkata, "Panggillah seorang kuli dan letakkan makanan ini ke atas kepalanya. Kemudian suruh ia berjalan sambil membawa makanan itu sampai ia letih dan tak sanggup melanjutkan perjalanan. Di depan rumah siapapun ia berhenti, suruh ia memanggil si empunya rumah, dan siapa saja yang membuka pintu, suruh ia memberikan saja kaldu dan halwa itu kepadanya." Si kuli mematuhi segala perintah ini. Ia pun berjalan sampai kelelahan dan tak sanggup lagi meneruskan. Makanan-makanan itu diletakkan di depan sebuah rumah. Kemudian ia memanggil penghuni rumah itu. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang lelaki yang telah tua. Ia menyaut, "Jika engkau membawa kaldu dan halwa, barulah kubukakan pintu." "Aku membawa kaldu dan halwa," jawab si kuli. "Masuklah," lelaki itu mempersilahkan setelah membukakan pintu. "Aku sangat heran," belakangan si kuli mengisahkan kejadian itu. "Aku bertanya kepada lelaki tua itu, 'Apakah yang telah terjadi? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku membawa kaldu dan halwa?' Orang tua itu menjawab, 'Ketika aku sedang berdoa tadi malam, teringat olehku bahwa anak-anakku sudah lama meminta kaldu dan halwa kepadaku. Aku tahu bahwa doaku tadi malam tidaklah percuma.'" Kemudian Abu Hafsin berangkat mengarungi padang pasir. Inilah pengisahan mengenai pengalamannya di padang pasir itu. Ketika sampai di kota Mekah, Abu Hafsin menyaksikan jamaah-jamaah yang miskin dan terlunta-lunta. Ia ingin sekali memberikan sesuatu kepada mereka, tetapi tak ada yang dimilikinya. Dan oleh karena itu ia sangat gelisah. Kegelisahan ini sedemikian mencekam hatinya dan ia tak sanggup meredakannya. Akhirnya dipungutnya sebuah batu dan ia berteriak, "Demi keagunganmu, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadaku, akan kuhancurkan semua lampu-lampu di dalam masjid itu." Kemudian ia mengelilingi Ka'bah. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki menghampiri dan memberinya sekantung emas yang kemudian dibagi-bagikannya kepada orang-orang miskin tersebut. Abu Hafsin Al-Haddad dan Ash-Shibli. Selama 4 bulan, Ash-Shibli menerima Abu Hafsin Al-Haddad sebagai tamu. Setiap hari ia menyajikan aneka macam santapan berbagai makanan ringan. Ketika pamit, Abu Hafsin Al-Haddad berkata kepada Shibli, "Jika engkau datang ke Nishapur, akan kuajarkan kepadamu cara menjamu tamu dan kemurahan hati yang sejati." "Apa kesalahan yang telah kulakukan?" Shibli bertanya. "Engkau terlalu merepotkan dirimu. Jamuan yang berlebihan tidaklah sama dengan kemurahan hati. Engkau harus melayani tamu seperti melayani dirimu sendiri. Dengan demikian, kedatangan tamu tidak merupakan beban kepadamu dan kepergiannya juga tidak merupakan alasan untuk merasa lega. Jika engkau terus menjamu tamu secara berlebihan, maka kedatangannya akan engkau anggap sebagai beban dan kepergiannya sebagai kelegaan. Seseorang yang beranggapan demikian terhadap tamu tak bisa dikatakan bersifat pemurah." Ketika Ash-Shibli datang ke Nishapur, ia menginap di rumah Abu Hafsin Al-Haddad. Semua tamu berjumlah 40 orang, dan sewaktu malam tiba, Abu Hafsin Al-Haddad menyalakan 41 buah pelita. "Bukankah engkau sendiri mengatakan bahwa kita jangan berlebihan?" Shibli menegur Abu Hafsin Al-Haddad. "Jika demikian, padamkanlah olehmu lampu-lampu itu." Ash-Shibli menuruti, tetapi betapapun ia berusaha, hanya satu lampu yang bisa dipadamkannya. "Syekh, apakah artinya semua ini?" Shibli bertanya kepada Abu Hafsin Al-Haddad. "Kalian adalah 40 utusan Allah, karena seorang tamu adalah utusan Allah. Jadi wajarlah jika demi Allah aku menyalakan sebuah pelita untuk masing-masing di antara kalian dan sebuah untuk diriku sendiri.
Ke-40 pelita yang kunyalakan demi Allah itu tidak sanggup engkau padamkan, tetapi satu pelita yang kunyalakan untuk diriku sendiri itu berhasil engkau padamkan. Segala hal yang telah kau lakukan di Baghdad itu dahulu engkau lakukan demi diriku, tetapi yang kulakukan di sini kulakukan demi Allah. Jadi yang kau lakukan dahulu itu merupakan hal yang berlebih-lebihan, tetapi yang kulakukan ini bukan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah inspiratif dan penuh hikmah dari seorang waliullah bernama Habsin Al-Haddad. Jangan lupa like and subscribe agar channel kami terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.